Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Nur Fajar Eka Putra, saya Nur Laili, saya Dina Balia, saya Nur Syafri Sari, saya Rahman Nurul Lelani, saya Suryono. dan pada kesempatan kali ini kami akan membuat video tutorial cara menggunakan aplikasi AKPD. Yuk simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili, biasa dipanggil Laili. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi AKPD dalam mengelola data siswa. Nah, yang pertama itu, di sini salin file dulu aplikasi AKPD dalam bentuk Excel ke dalam komputer Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berikan nama sesuai dengan kelas yang diberikan angket AKPD-nya. Jadi misalkan di sini Bapak Ibu memberikan angket AKPD itu kepada kelas 11. Nah, maka tulis di sini aplikasi AKPD SMA atau MA kelas 11. Nah, selanjutnya setelah sudah mendownload filenya, kita langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, seperti ini. Ketika kita sudah mengklik aplikasi AKPD-nya itu, halaman pertama yang langsung kita lihat adalah home. Nah, di halaman home ini kita akan melihat data-data seperti yang tertera di layar komputer. Jadi Bapak dan Ibu itu silahkan mengisi data-datanya, data sekolahnya sesuai dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya berikan contoh SMA 3 Makassar. Nah, kemudian tulis pemerintahnya, dinasnya, nama sekolah, kemudian alamatnya, jalan apa, kelas untuk tujukan ke kelas berapa AKPD ini, kemudian tahun pelajaran, kepala sekolah, NIP-nya, nama guru konselor, NIP guru konselor, dan tempat dan tanggal sekarang Bapak Ibu melakukan mengumpulkan analisis datanya. Nah, di sini untuk NIP kepala sekolah ataupun NIP guru BK-nya itu hendaknya diberikan spasi. Nah, contohnya seperti yang tertera ini, 196.408.27 spasi 198.903 spasi 1 spasi 012. Jadi begini ya contohnya Bapak Ibu. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mengisi data-datanya secara lengkap di bagian home ini, selanjutnya kita buka sheet AKPD. Jadi kita scroll ke belakang. Nah, ini AKPD, agak belakang memang Bapak Ibu. Nah, di sini itu ada pengembangan topik materi. Kemudian ada tujuannya juga, ada komponen layanannya, ada strategi layanannya, ada butir angket konseli, dan ada SKKPD-nya. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk butir angket konselinya itu kita isi sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Jadi sebagai contoh di sini ada nomor 1, nomor itemnya, kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik. Nah, misalkan bahasa ini kurang dimengerti oleh siswa Bapak Ibu, bisa kita ubah menjadi misalnya saya percaya atau saya yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Jadi bisa kita ubah ini butir angket konselita sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Nah, kalau untuk ini SKKPD itu tidak bisa kita ubah lagi Ibu. Jadi ini sudah otomatis. Karena kenapa tidak bisa diubah? Karena SKKPD itu merupakan landasan dasar untuk membuat butir angket konseli ini. Nah, selanjutnya setelah kita sudah sesuaikan butir angket konselita dengan kebutuhan atau keadaan sekolata, selanjutnya itu kita membuat rumusan kebutuhannya, kemudian pengembangan topiknya atau materi, dan komponen layanan maupun strategi layanannya Bapak Ibu. Jadi di sini misalnya tujuannya itu peserta didik atau konselor dapat meningkatkan kualitas ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa, itu tujuan layanan pengembangan topik materi itu kiat meningkatkan ibadah. Nah, untuk komponen layanannya itu bisa kita ganti Bapak Ibu. Misalkan di sini kita mau kasih komponen layanan dasar atau responsif, jadi sesuaikan saja
dengan hasil tak. Misalkan mau responsif, itu berarti kalau responsif kan komponen responsif itu berarti peserta didik ini betul-betul harus segera diberikan bantuan layanan atau responsif ya. Jadi kalau responsif itu biasanya mengacu pada strategi layanan konseling individual ataupun konseling kelompok. Jadi sesuaikan saja dengan tujuan layanan tak, komponen layanan tak, maupun dengan strategi layanan tak. Jadi sesuaikan saja dengan tujuan tak, Bapak Ibu. Setelah itu sudah semua kita rangkum, kalau sudah selesai maka kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, kita kembali dulu kepada angket. Nah, kita kembali kepada angket. Nah, di sini angket, Bapak Ibu, kita kalau mau secara manual berikan angket AKPD-nya kepada siswa tak, berarti kita harus print ini dulu angket tak, lembar kebutuhan peserta didik tak, sebanyak berapa jumlah siswa tak di dalam satu kelas yang mau kita kasihkan lembar AKPD ini. Misalkan dalam kelas 36, berarti kita print ini sebanyak 36. Kalau kita tidak mau susah Bapak Ibu, bisa kita print saja ini soalnya 36, lembar jawaban yang dikasih banyak. Kalau mau dikasih ke kelas lain juga. Nah, itu secara manualnya. Tapi kalau kita mau secara online, kita bisa bagikan link saja, link Google Form. Begitu. Masukkan ke ini butir-butir pernyataannya ke dalam link Google Form-nya, nanti kita sebarkan saja linknya ke kelas tersebut. Seperti itu. Nah, setelah sudah print, nah, masuk kembali ke sheet entry, Bapak Ibu. Nah, jadi setelah semuanya kita sebarkan, kumpulkan kembali lembarnya, atau kalau kita pakai link, kita akumulasi sendiri yang sudah diisi oleh siswa tak, dan hasilnya dimasukkan ke dalam aplikasi ini. Kita masuk di sini. Jadi sheet entry ini tempatnya kita mengakumulasikan jawaban-jawabannya peserta didik tak, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi di sini isi namanya sesuai dengan berapa jumlah orang yang mengisi lembar AKPD tak. Jadi kalau ini data-datanya di atas Bapak Ibu itu sudah otomatis nih, karena sesuai dengan apa yang kita isi di home. Tapi yang perlu kita isi di sini secara manual itu jumlah siswanya. Jadi sesuaikan karena di sini jumlahnya itu sebanyak 7 orang. Otomatis itu saya tulis di sini jumlah siswanya 7 orang. Jadi kita sesuaikan saja Bapak Ibu. Nah, di sini itu untuk angka 1 berarti peserta didik itu menjawab pernyataannya ya. Kalau 0 berarti tidak. Nah, kita isi saja Ibu secara vertikal ke samping. Ya. Dan misalkan butir pernyataan nomor 1 itu dia checklistnya ya, berarti kita tulis 1. Kalau butir pertanyaannya nomor 2 dia bilang tidak, berarti kita tulis 0 di sini, ketik 0 seperti itu, dan seterusnya secara vertikal ke samping. Nah, setelah itu Bapak Ibu, untuk mengetahui hasil jawaban tiap butir angketnya, kita bisa buka dulu sheet profil kelasnya. Ini untuk mengetahui hasil per kelas. Nah, seperti itu. Jadi caranya itu setelah kita buka ini, kan di sini masih rancu di Bu, masih ada sedang, rendah, tinggi. Nah, di sini itu kita harus kalau kita mau menyusun program, kita lihat dulu yang paling tinggi. Yang kita buatkan dulu programnya pertama, Bapak Ibu. Jadi kita bisa blok dari A8 ini, A8 sampai E57. Kita blok, Bapak Ibu, ya seperti ini. Kita blok, ya, sampai E57 ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu, setelah kita sudah membloknya seperti ini, kita masuk ke data yang di ujung atas. Kita masuk, kemudian kita masuk ke sort. Kemudian kita klik kolom E. Kenapa kolom E? Karena di sini kan yang tadi mau kita ubah itu prioritasnya. Nah, dia kan berada di kolom E. Jadi kita ubah dulu. Short on itu value. Kemudian ordernya itu Z
to A. Jadi yang tertinggi ke terendah. Nah, sudah terubah di. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung lihat, oh ternyata di butir pertanyaan saya kadang masih lupa mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih dalam pergaulan. Itu yang paling tinggi prioritasnya. Jadi itu yang kita bikinkan dulu program, dalam program tahunan tak, 1 semester. Nah, misalkan di sini untuk waktu layanan bulanannya itu Juli. Kita sesuaikan saja Bapak Ibu, kita sesuaikan dengan sesuai dengan prioritas tak, bulan kalender tak gitu, kalender tahun ajaran tak, sesuaikan saja di sini. Misalkan di bulan Juni atau di tahun ajaran baru bulan berapa, tulisnya kayak di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu, dan seterusnya sampai ke bawah. Jadi ini tuh sudah tersusun dari tinggi, sedang ke terendah. Tapi ini juga memang belum tentu dalam satu protas program tahunan tak itu bisa terlaksana semua, makanya kita kerjakan dari yang tertinggi dulu. Kemudian ini itu untuk profil kelasnya. Kalau kita mau lihat secara hasil kelas. Kalau kita mau lihat profil konseli, kita masuk ke sheet profil konselinya dulu Bapak Ibu. Jadi buka sheet profil konseli dan urutkan hasil jawaban siswa tak dari masing-masing butir angketnya, dari yang paling banyak dipilih siswa. Caranya seperti apa? Hampir sama dengan yang tadi. Klik lagi ini. A9 di 9 atau ada 8 juga boleh. Dari sini kita klik, kita blok sampai di sini. Nah, kita sampai F. Kalau saya Pak Ibu karena memang 7G serta didikku, jadi sampai sini tapi boleh kita sampai bawah saja ya, biar terurut saja nanti. Nah, sudah sampai begini. Nah, setelah itu Bapak Ibu, kita kembali lagi ke data, terus klik short. Nah, di sini kan tadi sama dengan halnya yang sebelumnya, kita mau ubah jumlahnya, otomatis dia kan berada di kolom F. Kita ubah menjadi F. Short only itu value, kemudian ordernya itu large to small, jadi yang terbesar ke terkecil. Terus kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu itu sudah bisa lihat di siswa tak yang paling banyak dia checklist masalahnya, maksudnya masalahnya itu paling banyak itu sudah terurut dari yang paling banyak sampai yang terkecil atau kurang. Nah, ini contohnya untuk murid pertama itu Nur Laili, misalnya dia itu jumlah masalahnya yang dia checklist sebanyak 33 dengan persentase 66,0%. Nah, ini kalau seperti ini kita bisa dipanggil untuk konseling individual Bapak Ibu ke ruang BK, karena bisa kita tanyakan di situ ya. Misalnya kenapa Nak, ada masalah apa, atau pokoknya kita tanya saja, kita lihat Mito karena di sini yang paling banyak dia masalahnya 33 jumlah masalahnya dari ke-6 temannya yang lain. Jadi bisa diajak untuk konseling individual. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian deskripsi kebutuhan bisa kita lihat pada sheet deskripsi kebutuhan KPD. Nah, untuk deskripsi kebutuhan ini tinggal di print out atau di copy Bapak Ibu, karena dia itu sudah secara otomatis dan bisa kita copy atau print out dimasukkan ke dalam program tahunan tak. Nah, ini semua adalah deskripsi kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya deskripsi kebutuhan sarana dan prasarana. Jadi untuk sarana dan prasarana itu kita isi manual Bapak Ibu. Jadi apa yang menjadi kebutuhan tak di ruang BK atau di mana yang berhubungan dengan BK, silahkan kita tulis di sini kebutuhan tak apa. Contohnya di sekolahnya Bapak Ibu itu tidak ada ruang BK-nya. Jadi kita bisa usulkan di situ kebutuhan tak, kita butuh ruang BK, ataupun juga misalkan di ruang BK butuh WiFi atau print dan sebagainya. Nah, bisa kita tulis di sini kebutuhan tak seperti apa, kemudian kita buat proposalnya, proposal pengadaannya, kemudian kita berikan kepada kepala sekolah atau wakasek sarana dan prasarana seperti itu. Jadi di sini silahkan kita isi sendiri Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya
ada rumusan tujuan. Jadi rumusan tujuan itu ini sudah ada secara otomatis Ibu di sini. Ibu Bapak sudah ada secara otomatis di sini. Jadi Bapak Ibu itu tinggal di print out saja. Kemudian kita masukkan ke dalam buku program ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kalau kita sudah di rumusan tujuan, kita ke komponen program. Nah, kita klik di sini supaya terlihat. Nah, di sini ada komponen program, Bapak Ibu. Nah, komponen program ini diisi juga secara manual dengan acuannya itu pada action plan. Action plan itu yang ini. Nah, ini action plan. Jadi yang dilihat di action plan itu adalah materinya. Kemudian kita buatlah di komponen program isi materinya seperti apa. Jadi kita mengacu pada action plan. Seperti itu ya. Selanjutnya jika sudah, kita tinggal print out lagi. Seperti itu. Jadi setelah isi materi layanannya dengan mengacu pada action plan, maka di print out. Nah, selanjutnya untuk jumlah dan presentasinya ini sudah ada secara otomatis juga ya Bapak Ibu. Cuma ini perhitungan waktu atau jamnya itu per jam kita isi manual. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal di print out. Nah, setelah itu kita ke pengembangan tema. Nah, pengembangan tema ini bisa kita lihat di sini sudah ada juga secara otomatis Bapak Ibu. Jadi tinggal kita copy lagi untuk dimasukkan ke dalam buku program tak masing-masing. Jadi di sini kalau kita membuat RPL itu tidak susah-susah lagi kita cari tujuannya apa. Jadi ini tujuannya sudah mengacu pada SKKPD juga. Jadi sudah ada tinggal dimasukkan lagi dalam RPL tak kalau mau buat RPL seperti itu. Kemudian kita ke sheet action plan. Action plan ini untuk yang warna hijau ini itu sudah ada secara otomatis Bapak Ibu, jadi tidak bisa kita ganggu. Yang bisa kita isi secara manual itu yang warna kuning ini, kelasnya, metodenya, medianya, evaluasinya, sama ekuivalensinya. Nah, untuk kelasnya itu kita sesuaikan saja mau di kelas berapa kita mau laksanakan programnya seperti itu, atau rencana kegiatan tak. Nah, metodenya kita sesuaikan juga dengan pendekatan yang kita gunakan. Contohnya ini kan mau dilakukan strategi layanannya itu konseling individual. Nah, tentukan juga apa pendekatan yang kita pakai, WDEPK atau apa, terus metodenya apa. Seperti itu. Kemudian medianya seperti apa. Nah, itu juga medianya kita sesuaikan juga dengan pendekatan yang kita gunakan. Nah, evaluasi kan itu proses dan hasilnya. Proses dari guru BK dan hasil dari siswa. Nah, ekuivalensinya itu 2 jam. Jadi untuk guru BK itu maksimal jam yang diberikan 2 jam. Jadi kita bisa isi 2 jam saja di situ. Nah, kemudian kalau rencana kegiatannya juga sudah atau action plan-nya juga sudah kita rekap semua. Selanjutnya kita copy dan masukkan ke dalam buku program tak lagi. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke mana lagi ini? Sudah action plan, tujuan komponen juga sudah, strategi layanan juga itu secara otomatis. Nah, untuk program semester, RPL dan jadwal kegiatan, program semester, kemudian RPL tak itu, atau jadwal kegiatannya itu diisi secara manual Bapak Ibu. Jadi kita yang isi kembali isi RPL program semester itu seperti apa kita yang isi berdasarkan pada action plan tadi yang sudah kita rangkum seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian kita baru pindahkan ke dalam buku program tak masing-masing Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasi AKPD ini itu hanya alat untuk mengolah hasil angket siswa. Nah, selanjutnya hasil pengelolaan ini dimasukkan ke dalam buku program tak masing-masing yang mengacu pada POPBK. Nah, caranya itu setiap sheet-nya kita copy. Misalkan di sini action plan mau kita copy, langsung klik blok semua. Kemudian kita copy, klik kanan copy. Nah, kalau kita mau paste, kan biasanya itu kalau di Excel pindah ke Word kan berantakan Bapak Ibu. Nah, kita paste nanti itu pakai ke dalam bentuk format gambar. Jadi jangan langsung Ctrl V, tapi kita pastinya pakai format gambar supaya tidak berantakan filenya seperti itu. Jadi mungkin cukup sekian ya cara atau cara penggunaannya AKPD, aplikasi AKPD. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya, dan semoga video tutorial ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menganalisis hasil kebutuhan peserta didiknya di sekolah. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.